Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina, Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadirat Allah. Allah yang kita puji adalah Zat. Zat yang punya banyak nama. Salah satu daripada nama Zat tersebut adalah Allah. Jadi yang kita tuhankan bukan tulisan Allah. Ada tulisan Allah. Tuhan kita bukan tulisan Allah, tapi Zat yang punya asma. Salah satu dari asma adalah Allah. Ada misteri di balik itu semua, dan termasuk dalam kalimat pembuka basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, juga bagi orang-orang yang kepengen tahu kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Persifatan Allah yang dipakai adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak memakai Bismillahil Azizil Hakim umpamanya. Ini di situ ada ilmu tentang masalah ketauhidan. Jadi segala puji adalah milik Zat yang nama Zat tersebut adalah Allah. Allah adalah salah satu nama daripada Zat yang mempunyai banyak nama. Di dalam Al-Quran, dalam paham kita kenal dengan Asmaul Husna. Atas limpahan nikmat, ma'unah, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur makna sana'un bil kalam, memuji dengan kalam, memuji dengan kalam, dengan ucapan biqolina alhamdulillahi rabbil alamin. Wajib hati-hati dan awas bapak-bapak, karena kadang-kadang kita merampas apa yang menjadi hak Allah berupa sana'un bil kalam wa syukru bil qalbi au bil af'al. Contohnya apa? Orang beramal karena pamer. Biasanya orang pamer itu kepengen dia apa? Dipuji. Nah, orang yang beramal kepengen dipuji, dia merampas haknya Allah, karena yang wajib dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak senang. Allah tambah nggak senang, bahkan kategori syirik asghar adalah ketika seseorang beramal selanjutnya dengan takabur. Maka takabur ini lebih hebat lagi daripada tadi pamer yang merupakan syirik dan merampas hak Allah, yang mana kita hanya wajib muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam terkandung dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Wajib kita bersyukur kepada Allah bil af'al, bil qalb wa bil af'al. Moga-moga kita termasuk hamba-hamba syakirin yang senantiasa ditambahkan nikmat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insanul kamil, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, yang tidak ada manusia sesempurna daripada
sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti lu'lu' wal marjan, seperti mutiara, seperti intan mutiara yang semakin dikaji, yang semakin digosok akan semakin mengkilat. Semakin dikaji tentang pribadi, semakin dikaji apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin keluar pancaran-pancaran ilmu yang akan menyinari daripada qalbu ruhani orang-orang yang mengkajinya, sama seperti seseorang yang mengkaji Al-Quran. Maka akan semakin bercahaya daripada ilmu-ilmu yang akan didapatkan di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kita Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul. Kita berharap mendapatkan syafaat Nabi, kita berharap bisa mencontoh, mengetahui apa yang ada pada diri Nabi, juga mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini macam-macam. Ada keberkahan berupa tempat, ada keberkahan berupa makhluk, ada keberkahan yang diberikan oleh Allah wasilahnya juga melalui daripada doa-doa dan sebagainya. Salah satu yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu adalah wasilah, salah satu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping jamaah sekalian kadang-kadang pengen berkah, taat sama orang tua, hidupnya berkah. Jadi orang yang taat sama Allah hidupnya berkah. Orang rajin ke masjid hidupnya berkah. Orang rajin beribadah kepada Allah hidupnya berkah. Maka pada pagi hari ini kita membahas tentang Sama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Faslur Rabi, fasal yang keempat, membahas tentang fi sifati, fi sifati daripada araqihi Sallallahu Alaihi Wasallam, membahas tentang keringatnya, keringat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keringatnya Nabi sih? Wa raihatihi at-tabi'iyati. Jadi dan bau yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bau alaminya. Bau badan Nabi itu kayak apa sih? Keringatnya Nabi itu kayak apa sih? Sehingga ada riwayat-riwayat mengatakan bahwa keringatnya Nabi ini digunakan untuk demikian dan demikian. Rawah Muslimun meriwayatkan hadis, Imam Muslim meriwayatkan hadis ngan Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasirul araq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang banyak keringatnya. Menandakan orang yang banyak keringat pasti dia banyak beraktivitas. Dan dari sisi kesehatan bisa diambil bahwasanya kita mencontoh Nabi supaya menjadi orang, dari sisi agama juga kesehatannya, manfaatnya nanti menjadi orang yang banyak keluar keringatnya, olahraga dan melaksanakan aktivitas-aktivitas positif lainnya. Dan juga sebagai salah satu sarana detoksifikasi penyakit keluar dari tubuh. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang kasirul araq, banyak keringatnya, tidak tidur melulu, tapi beliau adalah beraktivitas banyak sehingga keluar keringatnya. Termasuk juga asupan sumber-sumber yang merupakan bahan dari keringat, yaitu apa? Tentunya minum. Wa kana araquhu sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi kal-lu'lu'i. Jadi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wajahnya itu seperti mutiara. Jadi berbintik-bintik ya, bintik-bintik kayak tetesan-tetesan. Wa atyabu minal miskil azfar, dan baunya, bau keringat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih wangi daripada bau misik yang sangat wangi. Jadi keringatnya Nabi itu wangi. Jadi kalau ada yang tanya bagaimanakah bau keringatnya Nabi? Wangi. Kalau keringat kita wangi juga. Kalau pakai minyak wangi. Kalau satu hari nggak mandi, keringatnya bagaimana? Keringat kita apek. Apalagi yang di sebelah ketiak, baunya bau ketek. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
idza nazala alaihi wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun kepada beliau, saqula lidzalika, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan berat. Jadi ini ilmu termasuk ilmu yang diperoleh oleh seseorang seperti yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, kan ada sesuatu yang beliau terima. Ini Nabi wahyu. Kalau orang-orang khusus hamba-hamba Allah irsyad, lagi diem begini tahu-tahu ada masuk lafal, ditulis ternyata jadi ilmu, dan itu banyak diperoleh oleh para ulama-ulama mukasyafah. Jadi belajarnya sedang, tidak terlalu, tapi ini ketika diturunkan irsyad oleh Allah, diturunkan ilham oleh Allah, bisa menuliskan sesuatu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan kepada hamba-hamba Allah tertentu, dan tidak menutup kemungkinan bapak-bapak dapat. Mungkin lewat mimpi, mungkin kadang lagi ini ada inspirasi apa. Banyak orang-orang besar memperoleh itu, dan itu bukan sihir, bukan apa, bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepada beliau, saqula lidzalika, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa berat karena turunnya wahyu tersebut. Sehingga yang terjadi wa ta'addara jabinuhu, ngarokon ka'annama jummanun, sehingga dahi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai berkerut dan keringetan. Seperti keringatnya itu adalah seperti jummanun, seperti lu'lu', seperti mutiara. Jadi kalau keringetan itu, kalau lagi satu kali menerima wahyu, Nabi merasa berat, keluar itu keringatnya, dahinya sampai mengkerut. Wa in kana fil barud, walaupun kejadian turunnya wahyu itu pada saat cuaca dingin. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia yang luar biasa. Dan diceritakan dalam satu hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Sulaim. Pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada Sulaim, fayaqilu, tidur siang, fayaqilu, qailulah ya. Tidur siang sebentar merupakan sunnah ini, Pak. Jadi bapak-bapak kita semua kalau kepengen tidur siang yang memperoleh pahala, tidurlah pada saat waktu qailulah. Qailulah itu umumnya yang kita pahami beberapa saat sebelum masuknya waktu zuhur, antara jam 11 ya, jam 11 siang tidur, dan itu manfaatnya besar. Fayaqilu indaha, kemudian Nabi Muhammad SAW tidur qailulah, tidur siang di dekat daripada Sulaim. Fatabsutul lahu nit'an, kemudian Sulaim menggelar daripada kain yang terbuat dari wol. Fayaqilu alaih, Nabi Muhammad SAW tidur di atas kain tersebut. Satu pelajaran kita ambil, Nabi Muhammad SAW itu tidur di tempat yang sederhana, tidak tidur tempat yang mewah. Dan beliau apa yang beliau tiduri selalu adalah tempat yang sederhana. Sekali lagi, wakana, kejadiannya adalah wakana kasirul araq, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang banyak keringatnya. Fakana tajma'u araquhu, kemudian Sulaim ini mengumpulkan araquhu, keringatnya Nabi Muhammad SAW, fataj'aluhu fit tibi, menjadikannya, Sulaim menjadikan daripada keringat Nabi Muhammad SAW untuk fit tibi, untuk menjadikannya menjadi pewangi. Ini terjadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sulaim, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Sulaim, mahadza, ini apa? Qalat, Sulaim berkata, ngarokuka, keringat engkau ya Nabi. Untuk apa? Naj'aluhu fi tibina, saya menjadikan keringat ini sebagai pewangi kami. Wa huwa min atyabit tib, dan keringat engkau ini adalah merupakan wangi-wanginya wewangian. Masya Allah. Wa fi riwayatin qalat, ya Rasulullah, narju barakatahu lisi biyanina. Ya Rasulullah, kami mengharapkan keberkahanmu, ya keberkahan lewat keringatmu untuk anak-anak kami. Qalat asabti, qala asabti, benar kau Sulaim. Jadi
keringatnya Nabi Muhammad SAW itu mengandung berkah. Keringatnya Nabi Muhammad SAW mengandung berkah. Pertanyaannya Bapak-bapak, apakah ada sisi keberkahan pada diri kita? Apakah hanya dimiliki oleh Nabi? Tidak. Bapak-bapak, kita semua bisa menjadikan diri kita berkah. Contohnya apa? Tiupan mulut. Itu bisa jadi berkah kalau kita bisa mengolahnya. Contoh, kita diajarkan ruqyah. Ada orang sakit, ambilin air, bacain Fatihah. Kalau Allah berkehendak itu bacaan kita tiupkan di air, berkah. Jadi karena ada sisi kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada anak kecil diusap kepalanya, dicium keningnya, berkah. Doa kita, ucapan yang terucap pada diri kita untuk mendoakan anak-anak kita, itu berkah. Jangan malah menjadi laknat. Mulut-mulut yang seharusnya keluar keberkahan-keberkahan, malah yang keluar adalah laknat-laknat. Dan apabila diucapkan secara berulang-ulang, ini pun akan bisa jadi kenyataan. Maka sekarang mari kita ucapkan yang baik-baik. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita sebagai orang yang memiliki keberkahan. Termasuk keberkahan yang penting adalah keberkahan dalam hidup. Karena Bapak sekalian, kita sudah semuanya tahu akhir-akhir ini, bahkan di bulan Januari ini sudah lebih dari 16 ulama dipanggil, diwafatkan oleh Allah. Yang tahun sebelumnya lebih dari 200 ulama diwafatkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, ketika Allah mewafatkan ulama, yang berarti Allah mengangkat ilmu-ilmunya, sudahkah ada penggantinya? Belum ada. Ibarat sesuatu yang bolong, maka tambalannya belum ada. Mumpung ilmunya Allah belum diangkat semua, ayo kita rakus untuk mencari ilmu. Sebagai bukti ihya'uddin, menghidup-hidupkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana kaffuhu sallallahu alaihi wasallam alyana minal harir. Telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih lembut daripada sutra. Kayak apa itu telapak tangannya? Wa kan raihatuhu ka raihati kaful attar. Masaha sallallahu alaihi wasallam bitibin amlam yamasuha. Bahwasanya bau daripada baunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bau yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti bau telapak tangan yang terkena parfum, yang apabila kita menyentuhnya, kita menyentuhnya atau tidak menyentuhnya daripada parfum tersebut, itu merasakan wanginya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu wanginya luar biasa ya, wanginya luar biasa. Sampai kalau ada seseorang mungkin berada dengan dekat Nabi, merasakan sekali Nabi Muhammad SAW baunya wangi luar biasa. Wa kana yusafi'ur rajula faladullahu yawmahu yajidu rahaka. Maka apabila ketika Nabi Muhammad SAW diceritakan di situ, apabila Nabi Muhammad SAW bermusafahah, bersalaman dengan seorang laki-laki, maka pada hari itu, satu hari penuh, laki-laki itu akan masih kecium wanginya karena telah bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadahu yadahu, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ala ra'sis sabi, di atas daripada kepala anak laki-laki, fayu'rafu, maka akan bisa diketahui, akan bisa dikenal, mimbanis sibyani birihiha ala ra'si, maka dikenal, oh ini kepalanya wangi, ini pasti baru disentuh ya, baru disentuh kepalanya oleh Nabi Muhammad, oleh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanginya membekas, wanginya membekas. Maka bagi kita yang tidak wangi-wangi, memakai wewangian adalah sunnah. Jangan hanya mau ke kantor pakai wewangian, mau ke masjid pakai wewangian, melakukan hal yang baik memakai wangian, itu termasuk sunnah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nasun ma masitu dibajan wala hariran al-yanmika fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas radhiyallahu berkata bahwasanya tidaklah aku menyentuh atau memegang daripada hiasan dan juga tidak memegang daripada sutra yang lebih lembut dibandingkan daripada telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inilah Nabi kita, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna, benar-benar manusia yang sempurna. Sisi apa yang tidak bisa dijadikan uswatun hasanah? Semuanya bisa dijadikan uswah. Sisi keilmuannya, sisi kealimannya, sisi kema'rifatannya, sisi muamalahnya, jasadnya, fisiknya, pandangan matanya, ucapannya, cara makan, cara tidur, cara duduk, cara berperang, cara berpolitik, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang itu manusia atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang yang alergi, jarang yang mau menggali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mendalam sehingga tidak kenal. Jadi kenalan Nabi, kita harus mahabbah kepada Nabi. Kita banyakin sholawat yuk. Tapi ketika ditanya Nabi itu bagaimana? Tidak tahu karena tidak sering mengkaji daripada sirrah nabawiyah, tidak mengkaji daripada Sama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru fisik. Belum dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam bentuk-bentuk ada pemahaman, dalam bentuk-bentuk ketika memahami daripada Al-Quran dan sebagainya. Wa an Jabir bin Sumarah radhiyallahu anhu ta'ala qala wa an Jabir bin Sumarah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masakhadahu qala fajatul yadihi bardan wa rihan. Bahwasanya diceritakan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ta'ala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang daripada pipi mukanya. Qala fajatu, maka kemudian aku menemukan daripada tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyadihi bardan warihan, dingin dan wangi. Dingin dan baunya bau wangi, ka'annama akhrajaha min ju'natin athar. Seolah-olah itu tangan baru masuk, baru keluar daripada kotak parfum. Ini tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tangan bisa jadi berkah kalau memang digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, tangan ini juga bisa dilaknat apabila digunakan untuk kemungkaran-kemungkaran. Dan tangan kita akan bersaksi di hadapan Allah. Hei tangan, apa yang kamu lakukan di dunia? Saya suka nampar orang. Saya suka nyakitin orang. Saya suka berbuat maksiat. Saya pernah untuk membunuh orang. Ini tangan akan laporan di yaumul hisab. Demikian juga kaki, wahai kaki, apa yang kau lakukan? Saya untuk mendatangi majelis taklim, saya mendatangi masjid, sebaliknya saya mendatangi kemaksiatan. Semuanya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah atau enggak panca indera dan juga anggota tubuh kita termasuk hati kita nanti semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ngeri, Pak. Pernah diceritakan dalam Al-Quran surat Shad ayat 82 dan 83. Ketika iblis bersumpah karena dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Fa bi'izzatika, sumpahnya dengan fa bi'izzatika, maka demi kemuliaanmu, demi kekuasaanmu ya Allah, aku dikeluarkan dari surga itu gara-gara Adam, maka akan aku sesatkan anak keturunan Adam. Kata iblis apa? Illal mukhlasun, kecuali orang-orang yang mukhlas. Mukhlas itu artinya apa? Orang yang diikhlaskan, bukan orang yang ikhlas loh ya. Kecuali orang-orang yang diikhlaskan, bukan illal mukhlisun, bukan. Kalimat Al-Qur'annya illal mukhlasun. Ini perlu dikaji, Pak. Apa bedanya mukhlasun sama
lisun. Asal kata dari sifatnya adalah ikhlas. Asal katanya dari ikhlas. Kok pakai mukhlasun nggak mukhlisun? Berarti kalau yang diinikan adalah mukhlasun, yang mukhlisun ini bisa bengkok, bisa disesatkan oleh bisa. Ini adalah kaitannya menyangkut kepada makom keikhlasan. Bapak-bapak, kita semua suka berdoa satu doa begini, Pak. Sering kita baca pada waktu bulan Ramadan. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surga, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah, min sakhatika, dari murkamu, wanar, dan api neraka. Ridho nomor 1. Tapi kita juga dianjurkan memohon kepada Allah, nas'alukal jannah. Maka tapi kalau bisa lagi pertela lagi, jannah apa yang diminta? Nas'alukal jannatal firdausa ya Allah. Pertanyaannya adalah, ketika ada seseorang beribadah kepada Allah mengharap imbalan makhluk, jannah itu kan makhluk, nar itu makhluk. Ketika ada orang beribadah kayak kita ini beribadah kepada Allah, yang kita harapkan apa? Surga. Yang kita harapkan apa? Supaya tidak masuk neraka. Pertanyaannya adalah, ketika seseorang beribadah kepada Allah, dia mengharapkan masuk surga, kira-kira orang ini ikhlas apa enggak? Ikhlas. Kenapa ikhlas? Mau diperintahkan sama Allah, udunguni astajib lakum. Salah satu redaksi yang diajarkan oleh Nabi, doanya adalah as'alukal jannata. Ikhlas. Tapi pada level tertentu, pada makom tertentu, orang ini sudah tidak terfokus. Meskipun secara syariat dia memohon jannah, tapi yang dia kejar itu satu, martabat keikhlasan satu, yaitu apa? Ridho Allah. Dan apabila mardotillah sudah menjadi sesuatu yang terkondisikan dalam dirinya, ucapan, perbuatan, dan apapun yang dia aktivitas dia lakukan, semata-mata yang diburu adalah mardotillah, itu jannah kagak usah diminta, itu neraka kagak usah minta dihindarkan, itu semuanya akan ikut. Nah, orang-orang yang sudah pada makom inilah yang masuk dalam kategori mukhlasun, diikhlaskan oleh Allah, semata-mata ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sekali lagi berharap jannah, meminta jannah boleh, yang enggak boleh itu berharap sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, mengharapkan pujian, itu riya, sombong, takabur, lebih parah lagi. Kalau sudah ada riya saja nggak boleh, pamer kepengen dipuji, itu sudah merampas haknya Allah berupa sanaun, pujian kepada Allah diambil karena dia riya. Apalagi pada level al-mutakabbir, takabur, sombong, maka yang ada sudah ada stempel pada dirinya. Mutakabbir itu sifatnya Allah, yang Allah sangat benci kepada makhluknya Allah yang menyempatkan sifat tersebut terhadap dirinya. Dan ada makhluk yang kemudian menjadi utusan daripada utusan kelaknatan karena ketakaburan ditempelkan pada dirinya. Siapa makhluk tersebut? Iblis. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat takabur sebesar biji sawi. Masa ngilangin itu susah, Pak? Ngilang itu susah. Takabur itu bisa karena apa? Takabur karena kaya, takabur karena ganteng, takabur karena jabatan, masih punya jabatan. Kemudian takabur karena ilmu juga bisa, takabur karena ilmu dan takabur lainnya. Moga-moga kita diselamatkan dari sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'rafu minhu rihut tibi idza aqbala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat diketahui daripada baunya ketika
ketika mendekat, ketika Nabi Muhammad SAW datang mendekat. Jadi kalau Nabi datang, semeriwing bau wanginya itu udah luar biasa. Maka bagi orang-orang yang punya pengalaman supaya tidak ekspos berlebihan atau lebih, saya sudah bertemu Nabi, kapan? Ngimpi. Apa bukti ngimpinya Nabi? Kalau menurut para ulama, orang yang mimpi dengan Nabi itu ada bukti. Salah satunya umpamanya, kalau mimpinya tersebut ngaku salaman dengan Nabi, bau wangi itu. Kalau cuma ngaku-ngaku mah gampang. Saya ngimpi ketemu Nabi, saya ngimpi ketemu gampang. Tapi ketika ditanya Nabi kayak apa? Nabi Muhammad Masya Allah. Kenapa? Rambutnya lurus, badannya tinggi besar. Terus wah jenggotnya sedada. Mungkin yang datang bukan Nabi itu, penyerupaan yang lain. Berarti dia tidak mengkaji Sama'il Rasulillah yang sudah kita bahas fisik Nabi Muhammad SAW kemarin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yasluku tariqan fayad'uhu ahadun illa arafa annahu qad salakahu min tibi ngarfihi. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidaklah melewati jalan kemudian salah seorang mengikutinya kecuali dia mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi SAW itu telah melalui jalan tersebut daripada wangi ngarfihi, wanginya Nabi Muhammad SAW. Nabi lewat itu belakangnya masih wangi. Ini makhluk kayak apa Bapak sekalian? Jangankan wanginya, matahari saja tidak. Matahari itu selalu kalau Nabi Muhammad SAW itu terhalangi oleh awan. Sebagian diceritakan dalam riwayat bahwasanya kenapa matahari sinarnya tidak langsung menyentuh daripada kulitnya Nabi Muhammad SAW? Karena bukan matahari yang akan membakar kulit Nabi Muhammad SAW, tetapi matahari yang mungkin malah akan kalah dengan cahaya nur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok namanya Muhammad ya? Kenapa kok namanya Muhammad? Dalam kitab ini kita kemarin membahas bahwa Nabi Muhammad walillahi alfusmin, wali Muhammadin alfusmin. Bahwasanya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki 1000 nama. Bahkan di kitab lain Allah itu memiliki 4000 nama. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga memiliki 1000 nama. Dari nama-nama Nabi Muhammad yang begitu banyak, Muhammad, Ahmad, ada yang mengatakan Yasin, Toha, dan sebagainya. Nama yang paling agung itu adalah nama Muhammad. Sama, Allah punya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Tetapi nama yang termasuk lafzul jalalah, Ismul A'zam tertinggi itu adalah lafal Allah, Muhammad. Muhammad berarti itu apa? Nama yang disempatkan pada sesuatu yang sesuatu itu Al-Mustafa. Yang sesuatu itu sudah terpilih, dipilih oleh Allah. Satu nur yang kemudian nur ini diberi nama Muhammad. Dan itu sebenarnya ada pada setiap kita, Pak. Maka sudah dikatakan Allah menciptakan nur Muhammad, kemudian menciptakan makhluk-makhluk lain termasuk kita. Kenapa manusia di situ tuh ada unsur, mohon maaf, manusia itu sebenarnya pada diri masing-masing ada sisi unsur ketuhanan. Tetapi ketika ketuhanan itu tidak terpelihara, yang mendominasi adalah kesyaitonan, kelaknatan, itu yang jadi masalah. Tetapi apabila manusia itu memaksimalkan, menggali diri, memahami, kemudian menjadikan diri benar-benar menyelaraskan daripada aspek ketuhanan, maka irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah, nafsul mutmainnah. Nafs, apa sih nafs? Mengenal diri itu penting. Man ngarafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Apa yang perlu dikenal? Karena yang akan kembali kepada Allah adalah nafsul mutmainnah. Di dalam diri kita itu ada nafs. Berarti paling enggak kita gali dari sisi nafs. Apa sih nafs yang ada dalam diri kita? Nafs. Nafs bukan nafsu lu ya. Nafs. Tetapi nafs yang sudah terkena hawa, akhirnya hawa itu dinamakan hawa nafsu. Ketika nafs yang baik sudah terkena hawa nafsu,
maka dia akan cenderung melaksanakan nafsu amaro bisu, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, supaya nurnya bercahaya, supaya kita kelihatan mungkin oleh makhluk-makhluk lain, bercahaya, masjidnya bercahaya. Kenapa masjidnya bercahaya? Tiap hari dipakai buat ibadah. Perumahannya bercahaya. Kenapa perumahannya bercahaya? Karena tiap hari beribadah. Rumahnya gelap. Kenapa rumahnya gelap? Nggak ada yang ibadah. Bahkan diacak-acak. Acak-acak sama apa? Tuyul. Pada kehilangan duit. Waduh, bahaya ini. Ada apa ini? Rumahnya kenapa? Kena musibah. Negaranya kenapa? Kena musibah. Aspeknya apa? Subuh kemarin saya ngaji salah satu hadis waktu kuliah subuh di Masjid Al-Hikmah tentang dari perspektif ya penyebab kenapa Allah turunkan ya penyakit sejenis taun dan penyakit-penyakit aneh yang tidak ada pada waktu-waktu sebelumnya, zaman-zaman sebelumnya. Salah satu penyebabnya kata Nabi Muhammad SAW adalah ketika perzinahan sudah nyata. Maka ketika perzinahan suatu zaman dan suatu tempat, di tempat itu, di zaman itu perzinahan sudah nyata zina merajalela di mana-mana. Allah turunkan taun, Allah turunkan penyakit-penyakit aneh. Jadi masya Allah, kerusakan yang terjadi luar biasa. Maka mari kita mengkaji Nabi Muhammad SAW, mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa dzakara Ishaq bin Rohawahi anna tilka kanat raihatahu bilatibin sallallahu alaihi wasallam. Bau wanginya Nabi Muhammad SAW itu tanpa wangi. Wangan Ummi Asimin amraati Utbah bin Farqadin as-Sulamiyyi qalat kunna inda Utbah arba'. Ya hadis ini enggak fi sifati tibihi, daripada sifat pewangian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukatun yatayyabu minha. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang ya masya Allah, Nabi Muhammad SAW itu menggunakan ya wewangian yang macam-macam ya, bau wanginya macam-macam. Ada makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudul miska fayamsahu bihi ra'sahu. Sekali waktu Nabi Muhammad SAW itu mengambil daripada misik dan mengusapkannya kepada kepalanya, diwangi-wangin kepalanya. Kalau sekarang minyak rambut lah, pakai minyak rambut bapak-bapak itu. Maka Sallallahu alaihi wasallam yudammihu ra'sahu bil misk, dengan misik. Wa kana Anasun la yuraddu taiba ya. Wa qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yuraddu at-tib. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menolak. Termasuk salah satu dari kesunahan Nabi Muhammad SAW itu adalah jangan menolak apabila seseorang memberikan wangian. Maka kalau ada tetangga umroh, tetangga apa ngasih hadiah, nih kasih minyak, terima. Tapi moga-moga yang ngasih minyak juga tahu minyaknya yang wangi, jangan minyak nyong-nyong atau minyak yang biasa buat bikin rajah-rajah atau wifik itu sehingga sampai ke sampai ke masjid ini bawa apa ya, bau minyak wangi dari umroh begini. Dan sebenarnya sunahnya itu kalau mau ngasih ini supaya karena ada bapak-bapak, ada masjid-masjid ya, masjid-masjid yang di masjid itu disediakan minyak wangi gratis, dibikin kotak, ditaruh siapa yang mau infak minyak harga 10.000 berapa taruh, silakan dipakai tapi jangan dibawa pulang. Sehingga apa? Yang naruh dapat pahala, yang memakai melaksanakan sunahan juga dapat pahala. Itu termasuk kesunahan yang di beberapa masjid itu sudah ada, tapi di masjid kita moga-moga cepat-cepat ada juga supaya virusnya pada takut kali ya. Wan Abi Utsman An-Nahdi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uti ahadukum ar-rihan fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Ya, diceritakan dari Abi Utsman An-Nahdi, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza u'tiya ahadukum, apabila salah satu kalian itu diberi
Diberi apa? Ar-rihana, wewangian. Dikasih ini, kasih minyak wangi. Fala yarudduhu, maka jangan tolak wewangian itu. Kenapa? Fa innahu kharaja minal jannah. Karena wewangian itu keluar dari surga. Jangan ditolak. Wangian jangan ditolak. Tapi wangian yang nyaman lah, jangan yang enggak nyaman kayak nyong-nyong, jangan. Jadi ya mau jafarun mau apa, yang penting ya enak gitulah, enak. Wah, saya jamaah di dekat dia enak, kenapa? Wangi. Masa jamaah di dekat dia nggak enak, apek gitu kan? Jadi makruh. Apalagi habis makan bawang terus kagak mandi, udah komplit, udah apek, nguap lagi, habis makan jengkol tambah makruh itu. Makruhnya murokabun, tersusun-susun udah. Terakhir jamaah sekalian, fi sifati sautihi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan tentang sifat suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, kenapa? Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Diceritakan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala bahwasanya ma ba'asallah, namanya manafi, ma ba'asallah, tidaklah Allah mengutus nabiyan, kepada nabi itu pengganti artinya, illa hasanal wajhi, kecuali nabi tersebut itu adalah mukanya bagus. Pertanyaannya adalah, ini para pengikut nabi nih wajahnya bagus apa enggak? Bagus itu kalau dimaknakan secara sempurna, ya memang bagus rupanya, bagus penampilannya. Karena kadang-kadang ada manusia biasa mukanya bagus, tapi kayak maaf orang kebelet apa ya? Kebelet kamar mandi, mukanya mah cakep, tapi tidak ada peraupan bagus, selalu tidak ada tabasum, tidak ada senyum. Ketemu orang udah ganteng mukanya sebenarnya, tapi ketemu orang ini orang apa ini? Ada dua kemungkinan, Pak. Kalau orang mukanya cemberut itu kemungkinan, satu orang stres atau pusing, yang kedua itu orang sombong. Ketemu orang sini sadis. Padahal kita diajarkan tabassumuka ala wajhi ahika sedekah, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Ketemu orang senyum. Syukur kalau salam, nggak salam ya nggak apa-apa lah. Contoh yang real, kita lewat tiap hari bolak-balik bisa 5 kali 10 kali. Pos RW umpamanya. Ya, pos security ya Pak ya. Pos security, hormati itu security. Minimal senyum, menyapa. Kalau nggak sempat salam, assalamualaikum, syukur. Minimal ya bukalah, tersenyum atau bagaimana. Karena pakai masker ya minimal hormat. Itu penting. Penampilan itu penting. Sekali lagi, ma ba'asallahu nabiyyan ilal hasanal wajhi. Jadilah orang yang mukanya sumeh, enak dipandang. Meskipun nggak ganteng-ganteng amat, kalau ketemu orang senyum kan nyenengi. Tapi ini mukanya jelek, tapi cemberut, udah gitu sadis, sinis. Wah, ini orang sengsara ya. Sengsara Pak. Biasanya penyakitan darah tinggi kalau begini. Tapi mohon maaf kalau ada yang darah tinggi, saya nggak ngomong wah berarti ini dia kurang senyum. Karena senyum itu sunnah Nabi, termasuk bisa untuk terapi. Salah satu terapinya adalah terapi darah tinggi. Dan ini dibuktikan dalam kajian dokter-dokter yang membahas tentang Tibun Nabawi. Hasan as-sauti, dan kebanyakan para nabi itu adalah bukan kebanyakan, bahwasanya Allah tidak mengutus nabi kecuali bagus wajahnya dan juga bagus suaranya. Wa kana nabiyyukum asanahum, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi. Ya, nabi kalian itu adalah nabi yang paling bagus wajhan mukanya. Wa asanahum sautan, dan paling bagus suaranya. Nabi itu paling ganteng, paling bagus suaranya. Pertanyaannya begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Nabi Yusuf gantengan mana? Ganteng Nabi Muhammad. Ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa wanita-wanita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti melihat Nabi Yusuf alaihi salam.
Dikarenakan diceritakan kalau ada wanita lawan jenis melihat mujizat Nabi Yusuf yang demikian ganteng, itu yang timbul adalah syahwat nafsunya, sehingga kepengin melakukan hal yang negatif, seperti yang terjadi pada cerita dalam Al-Quran, cerita tentang Siti Zulaikha. Tetapi ketika seseorang melihat, baik itu wanita, baik itu anak-anak, baik itu pria, manusia, apa segalanya, selama manusia tersebut oleh Allah ditakdirkan tidak memiliki sifat kebencian kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika melihat kegantengan Nabi Muhammad SAW itu akan teringat-ingat, akan terkagum-kagum. Tapi kalau memang dasarnya hasud dalam dirinya dan Allah takdirkan bahkan dhalun, tersesat, seperti paman beliau Abu Lahab, Abu Jahal, maka meskipun ngelihat bahwa paras Nabi Muhammad SAW, mereka mengakui Nabi itu ganteng, tetapi tetap yang ada adalah kebencian-kebencian. Kita bersyukur kepada Allah karena nakana nabiyukum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Makana sautu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yablughu haitsu la yablughu sautun ghairihi. Bahwasanya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai sekiranya tidak sampai suara orang lain. Artinya begini, Pak, suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jarak jauh itu nyampe. Ceramah di sini umpamanya Nabi Muhammad SAW gak pakai speaker, tapi dari jarak yang tidak masuk akal manusia mendengar, itu mendengar. Dan ini ada ulama-ulama yang semacam memiliki karomah semacam, kalau Nabi mukjizat ini mukjizat. Ada karomah terkenal di Indonesia itu dulu namanya siapa Mbah Mangli ya. Mbah Mangli itu ya, Mbah Mangli Magelang itu kalau tahu ceritanya, itu kalau ceramah jamaahnya ribuan, Bapak, nggak pakai speaker. Ceramahnya di sini jarak puluhan meter, itu yang di sana semuanya dengar. Itu karomah. Lah kalau kita ceramah di sini kagak ada speaker, di sana ngobrol sendiri. Yang ngobrol-ngobrol, yang ngantuk-ngantuk, yang gibah-gibah gitu kan. Makanya karena kita belum punya karomah semacam itu, ya pakai speaker modelnya. Jadi Masya Allah, Nabi Muhammad SAW itu suaranya itu akan nyampe sekiranya suara yang lain itu nggak nyampe. Fa'anil barroqala khotoban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asmal awaid. Jadi diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkhutbah di antara kami, ya, sehingga ya orang-orang yang dengkluk begini itu, tengkuknya ini mendengarkan. Wa qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati 'alal mimbar. Diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada hari Jumat di atas mimbar. Faqala linnas ijlisu, duduklah kalian. Fasami'ahu Abdullah bin Rawahata wa huwa fi Bani Ghanam. Lah ini ada orang yang jauh, Abdullah bin Rawahah di Bani Ghanam, fajalasa fi makanihi, sedang duduk jarak jauh, itu dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Jadi Masya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang memiliki mukjizat yang luar biasa, kemukjizatannya luar biasa, dan itu terjadi bisa dilihat, dirasakan pada masa periode sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir Bapak sekalian, waqala Abdurrahman Ibn Mu'adin At-Taimimi radhiyallahu ta'ala anhu, khutabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina fafatahallahu asma'ana hatta in kunna la nasma'u ma yaqulu wa nahnu fi manazilina. Diceritakan dari Abdurrahman bin Mu'ad At-Taimimi radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di antara kami di Mina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pendengaran kami, sehingga kami yang sedang duduk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan kita itu di rumah kita masing-masing, fi manazilina, di tempat kita masing-masing. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ibrah yang bisa kita ambil, Bapak-bapak sekalian, yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena memiliki sosok panutan insanul kamil, yang jangankan orang yang beriman, orang tidak beriman pun nanti akan merasakan syafaatnya di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar. Maka kita bersyukur sosok ini. Dan apabila sosok ini
sosok ini apabila dinistakan, tentunya kita harus marah. Kewajiban kita adalah memuliakan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara memuliakannya? Memuliakannya adalah satu, tentunya dengan mencintainya. Bagaimana bentuk mahabbah kepada Nabi, cinta kepada Nabi? Dengan melaksanakan apa yang dia ajarkan, meninggalkan apa yang dia atau yang beliau cegah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, membela wajib, menolong wajib agamanya, mensyiarkan agamanya. Kita berlomba fastabiqul khairat. Kalau iblis, setan dan antek-anteknya tidak sungkan-sungkan menyebarkan kelaknatan, kemungkaran, kenapa kita tidak berusaha menjadi bagian yang menyebar kebaikan? Yang ketiga, kita berharap moga-moga kita ini termasuk umatnya yang tidak ada hijab ya, yang tidak ada hijab antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khawatir Pak, sekarang ini muncul perilaku-perilaku yang sebenarnya sudah dikatakan oleh Nabi, perilaku tersebut akan menjadikan hijab, sehingga meskipun dia sampai berbuih-buih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap nanti tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalia apa sih? Banyak. Benci sunnah, kemudian ya membenarkan perkataan terutama para pemimpin yang bohong. Terus apalagi banyak-banyaklah hal-hal yang membatalkan daripada melakukan hal-hal yang membatalkan daripada syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Kita berharap itu. Yang keempat, ibrah yang kita ambil, kita semuanya sekarang menyadari bahwa kita sedang ada dalam satu masa krisis. Krisis apa? Degradasi akhlak. Degradasi akhlak termasuk kelangkaan uswatun hasanah. Maka ketika kelangkaan itu, degradasi itu ada, kembalilah kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sekali lagi, tentunya dengan belajar, ada murabi, ada mursid, ada guru. Jangan saya langsung kepada Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kesesat nanti, karena ada makhluk yang sangat alim, yang alimnya diantara bahkan lebih alim dari manusia yang sekarang ini mungkin paling alim. Siapa? Iblis. Sehingga berlaku man ta'allama bila syaihin fa syaihuhu syaitonun. Barang siapa belajar tanpa guru, gurunya adalah setan. Apalagi belajar agama, hati-hati. Berharap bahwa yang terakhir ibrah kita ambil, moga-moga ketika kita belajar ilmunya Allah melalui Rasulullah SAW yang didapatkan adalah ilmu nafi wal barokah. Ilmu nafi wal barokah. Nafi artinya manfaat, tapi manfaat di sini bukan manfaat yang bahasa Indonesia. Manfaat itu apa? Kamu punya ilmu, kamu ajarkan pada orang-orang, itu manfaat. Bukan, itu bukan manfaat, barokah. Al ilmu nafi, al ilmu yazidu ala khaufillah. Ilmu nafi adalah ilmu yang menambah takut kepada Allah. Barang siapa belajar ilmu, ilmu itu kemudian menjadikan dia takut, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu manfaat. Dan barang siapa yang punya ilmu, kemudian kebaikan-kebaikan ilmu ziyadatul khair itu ditularkan, diinikan segala macam, itu namanya barokah. Dan ini zaman untuk mencari ilmu manfaat barokah susah. Apalagi kita sekarang dikondisikan belajarnya kudu on. Nggak usah ke masjid, udah di rumah dengerin aja lah. Bagus apa enggak? Bagus daripada yang enggak dengerin tidur melulu. Tapi lebih bagus hadir di satu langkah ke majelis ilmu. Wah, luar biasa. Sehingga Rasulullah katakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, meniti jalan, melewati jalan, melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Maka kalau pengen mengetahui taman-taman surga itu di mana sih? Rodotul Jannah di dunia itu apa sih? Rodotul Jannah, pertamanan surga. Riyadul Jinan, taman-taman surga. Itu di dunia apa sih? Majelis taklim. Majelis taklim itu hadir malaikat.
Cuman bapak-bapak di sini nggak ngeliat malaikat aja. Coba kalau semuanya ngeliat, Pak Ahmad, Pak Rahmat, Pak Haji Narsikin, semua bapak yang lain lihat, di sini ternyata ada malaikatnya mengepakkan sayapnya, rebutan kepengin ketemu sama nggak kelihatan saja di sini ada malaikat yang dari tadi ngawasi, dari tadi nyatet. Minta apa sih? Tentunya kita minta ampunan sama Allah, minta keberkahan sama Allah, minta keselamatan. Moga-moga sekali lagi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, semangat kita untuk menghadiri majelis yang majelis itu mengarahkan kepada terbukanya ilmu-ilmu Allah, semakin mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu kita diberikan keistiqomahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan sekali, mari kita memahami agama bukan hanya kulit ya, bukan hanya kulit. Pahami nilai syariatnya, pahami nilai kemakrifatannya, dan pahami daripada nilai hakikatnya. Sebagai contoh tadi di awal pembuka saya bilang itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika diputus Pak Bismillah, karena wasol jadinya Bismillah. Lah alifnya kan mana? Makna alifnya itu apa? Maka ketika orang berkata dengan menyebut nama Allah, sebenarnya dengan menyebut nama zat, yang nama zat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga murni ketauhidannya adalah menyembah zat yang memiliki nama Allah, bukan menyembah daripada Ismullah itu sendiri. Seperti yang tergantung, Tuhan siapa? Saya kalau sholat menghadap sana ngeliat Allah lah khusyuk. Itu bukan Tuhan kita. Tulisan nama, salah satu nama dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya yang kita tuju adalah ridho daripada zat yang memiliki nama, salah satu namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keluarga kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah satu kali lagi Pak. Musibah bencana silakan tilik dari nilai spiritual dan nilai apapun. Semoga apabila pun Allah belum menghentikan itu, kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.